innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, mustami'in wal mustami'at di Masjid Agung Sunan Ampel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita bersama membacakan suratul Fatihah, di mana pahalanya kita hadiahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashabihi, azwajihi wa dzurriyyatihi. Kemudian dihadiahkan juga kepada Mbak Sunan Ampel, Rahmatullah Sunan Ampel Surabaya, kemudian pada keluarga kita yang telah mendahului. Mudah-mudahan segala amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosanya diampuni. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa beribadah dengan lebih maksimal kembali. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawawi salafun shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil muhafadzati 'alal a'mali. Babun utawi iki kubab fil muhafadzati ing dalem ngreksa, ay al istiqomati, istiqomah 'alal a'mali ing atase pira-pira kelakuan. Bab ini akan menerangkan kita dianjurkan untuk beristiqomah di dalam amal-amal kita, karena di dalam istiqomah ini hadirin wa hadirat, muslimin muslimat, sangat besar fadilahnya, sangat besar keutamaannya. Hingga di antara fadilah daripada istiqomah, ketika kita sudah istiqomah atau mengistiqomah menekuni suatu ibadah, kemudian ternyata kok udzur, maka saat udzur itu akan diberikan pahala seperti kita melakukan ibadah itu sendiri. Qala Allah Ta'ala, ngendika sapa Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum. Alam ya'ni lilladzina, alam ya'ni ono to ora teko semayani, lilladzina kadui atau maring wong akeh, amanu kang padha iman sapa alladzina opo antahsa yen to khusyuk, yen to anteng, qulubuhum opo pira-pira atine alladzina lidzikrillahi, untuk yen to eling nang Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadirin rahimakumullah, di dalam hadis sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan umur kepada kita, sehingga Allah itu punya alasan untuk menyalahkan seseorang yang sudah diberikan umur 40 atau 50. Sehingga di sini ditanyakan alam yakni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Apakah sudah saatnya, apakah belum saatnya
orang-orang yang beriman untuk lebih khusyuk kembali hati-hati mereka untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada anak yang meninggal dunia sebelum baligh, wakilah sebelum 40 tahun, maka Allah tidak punya alasan untuk menyalahkan apabila dia tidak khusyuk di dalam ibadahnya. Akan tetapi apabila 40, wakilah al-bulugh, wakilah arba'ina ya sana, wakilah khamsina, kalau sudah diberikan umur seperti itu, kemudian kita tidak khusyuk, kita tidak beribadah kepada Allah, Allah punya alasan untuk menyalahkan kita. Kok cara wong durung itu wis tak umur tuh kok gak ibadah, ada seperti itu. Kecuali memang ibadahnya sebelum balik. Wa malan barang najalakan temurun apa ma minal haqqi saking hak ayat Al-Qur'an. Wala yakululan ojo ono sapa sira kabeh kalladina kaya wong akeh utul kitab kang den paringi sapa alladzina alkitab ing kitab. Min qabli ilmu sadurunge sira Muhammad, ilmu sadurunge Nabi Muhammad. Fatola alaihim wa qafatola muqaddawa alaihim ing atase wong akeh al-amadu ay az-zaman fokusan moko atus apa kulubuhum piro-piro hati mereka. Jadi orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad itu diceritakan sini utul kita baru min qablu fatola alaihim al-adu, memang panjang umurnya tapi fokusan kulubuhum. Artinya kita sudah diberi panjang umur, sudah diberikan umur oleh Allah, maka kita harus memfungsikan umur yang ada pada kita, karena memang diciptakannya kita ini adalah agar supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya dia liya'budun, ay liya'buduni, agar supaya mereka beribadah kepada Allah. Jadi diciptakannya kita di dunia ini tidak lain adalah agar supaya kita beribadah kepada Allah. Apabila ada seorang hamba yang diciptakan di bumi ini tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka dia sudah keliru dan salah dari atas tujuan diciptakannya manusia ini. Jadi rahimahullah, mumpung eling Mbak nggih. Sekarang ini musim larong. Sedikit saya nyentil masalah larong. Larong ini hukumnya suci karena lahu sa'ilun, karena di tubuhnya larong ini tidak ada darah yang mengalir. Kalau larong ini hidup ada di bakian sampai bawa sholat, sah sholatnya. Tapi ketika larong ini mati, ketindus, kemudian ini ikut di tubuh atau di baju dibawa dalam sholat, maka hukum sholatnya tidak sah, batal. Karena kalau sudah mati yang namanya larong ini namanya mayitah, bangkai. Panjenengan sujud mengenai atau lututnya atau wajah kita mengenai larong yang meninggal, maka hukumnya najis. Kalau larang ini hidup terbawa di dalam sholat, berjalan di baju atau seterusnya, maka hukumnya sholatnya sah karena belum mati. Tapi ketika larang ini mati, maka statusnya adalah mayitah. Di dalam tubuhnya ada al-bukrah. Bukrah itu kotoran. Dan sama dengan larang ini, semua hewan yang di dalamnya tidak ada darah. Hewan itu banyak yang tidak ada darah. Seperti keranggang yang berjalan di atas pohon itu tidak ada darahnya, Pak. Caban sobek tidak ada darah. Kalau keranggang itu berjalan di tubuh hidup, maka di bawah sholat hukumnya sah. Karena belum berstatus sebagai bangkai. Tapi ketika dia mati kepites kemudian ikut di dalam baju, maka hukum sholat kita batal karena ada mayita. Masih banyak lagi semut, itu tubuhnya tidak ada darahnya. Apalagi Pak yang ada nyamuk, Pak. Nyamuk ini ada darah apa tidak?
Nyamuk ini hakikatnya tubuhnya tidak ada darah, tapi makanannya, minumannya darah. Yang ada darah di perutnya nyamuk. Di tubuhnya tidak ada aliran darah di tubuhnya nyamuk. Sehingga kalau nyamuk itu jatuh ke dalam minuman, najisnya bukan sebab bangkai nyamuk, tapi najisnya karena darah yang ada di perutnya itu. Kalau nyamuk itu hidup mancing di tubuh kita, maka hukumnya, karena memang kalau memang nyamuknya tidak ada darahnya, belum kenyang istilahnya, maka kalau dalam keadaan hidup itu masih boleh arti sah di dalam sholat. Tapi kalau sudah nyamuknya mati terbawa di dalam sholat, maka hukumnya kita membawa bangkai di dalam sholat. Maka kalau ada larang yang masuk semua, ini jangan dipites, jangan ditindes. Kalau mati, maka baju kita najis. Ini banyak ini. Jadi kalau dia kena tindes pas mati, terbawa di dalam sholat, sarung atau ruku mukena, maka hukumnya najis. Kenapa statusnya menjadi bangkai? Udah, ini selentingan aja karena mumpung ingat. Dan sama dengan laron, artinya hewan-hewan yang tidak ada darahnya, artinya tidak dialiri darah. Umpama jatuh kepada minuman kita di rumah, walaupun bangkai itu mati, itu masih sah dan masih tidak najis, asalkan bukan nyamuk yang kenyang itu yang jatuh ke minuman. Jadi biasanya semut gula, itu namanya jatuh ke dalam minuman, maka walaupun dia mati di dalam, maka masih. Tapi di dalam sholat tidak ada toleransi karena statusnya adalah bangkai. Sama dengan lalat itu kalau jatuh ke dalam minuman, angger panjenengan, asalkan panjenengan tidak jijik, jatuh ke dalam minuman kopi atau es, maka kata Nabi, cemplung nu pisan angkatan, maka itu bisa diminum lagi. Pokoknya panjenengan tidak jijik. Kenapa? Karena di sayap lalat itu kata Nabi, salah satu di antara sayapnya mengandung penyakit, tapi sebelahnya mesti ada obatnya. Jadi kalau cemplung lu bisa undang buang, asalkan tidak berubah minuman itu. Kalau berubah menjadi basin atau menjadi itu, sudah urusan lain. Itu diantaranya mumpung ingat, karena ini banyak larang. Kalau larangnya nanti kekini injek mati kena kaki, maka kaki panjenengan harus cuci ke jeding, karena itu bangkai. Ini kadang-kadang sepilih, kecuali limusaqatil ihtirazi, karena sulit untuk diawasi, untuk dihindari, maka kembali ke makfu Bapak Ibu. Jadi kalau makfu itu sebetulnya tetap najis, tapi diampuni. Kalau termasuk li umumil balwa atau li masaqatil ihtiraz, maka masih diampuni walaupun najis. Tapi di sana masih ada beberapa syarat, diantaranya harus tidak terkena ajnabi seperti air, keringat kita mengenai itu, maka kemakfuannya sudah tidak berlaku kembali. Dilanjutkan aja sampai nanti kalau ada larang yang masuk ke dalam tubuh kita, dalam bagian baju kita, maka jangan sampai ketindes mati di dalam pakaian kita, apalagi terbawa dalam saku. Dah kembali kepada kitab kembali. Boleh disingkirkan tapi jangan sampai mati ketindes oleh kita. وقال الله تعالى في آية أخرى وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوا
ma katabnaha alaihim illa batigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha wa qaffayna lan nyusulaken sapa ingsun Allah bi Isa kelawan Nabi Isa ibni Maryam kang dadi anak lanangi Nyai Maryam. Jadi Nabi Isa ini adalah bukan anak Allah. Maryam bukan istri Allah, bukan Tuhan bunda, bukan Tuhan ibu. Karena memang hadirin rahmatullah, Nabi Isa ini diciptakan tanpa ayah, tanpa penetrasi pada umumnya. Tapi Nabi Isa ini ketika ibu bunda Maryam sudah dewasa, maka oleh Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril untuk meniup, ada yang mengatakan ditiup sakunya, ada yang meniup di sini apa? Di lengan bajunya. Atau ada yang mengatakan ditiup oleh malaikat Jibril sakunya dari Bunda Maryam. Ternyata Bunda Maryam hamil. Setelah hamil lahirlah seorang laki-laki yang namanya Nabi Isa. Sehingga persepsi orang-orang yang tidak tahu yang sebenarnya cerita daripada hamilnya Ibu Maryam itu dikira dia adalah beliau dianggap istri Tuhan katanya. Sehingga ada Trinitas, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu menurut versi mereka. Wa atainahul injila wa atainal maring supaya insun Allah hu ing Isa al injila ing kitab Injil. Injil yang Islami. Injil yang Islami ini adalah Islam isinya, sama-sama mentauhidkan Allah bahwa tiada Tuhan tetap selain Allah, tetap ada satu Tuhan itu. Akan tetapi setelah Injil ini diterjemah oleh 3 orang, ada namanya Matius atau Matta, ada Yohanes atau di istilahnya Yohana. Jadi ada 3 tokoh yang merubah keaslian daripada kitab Injil, sehingga satu dengan yang lain tidak sama. Injil Barnabas, Injil Matius, Injil Yohanes itu beda pendapatnya. Kok ada kitab suci beda-beda. Kalau di dalam Islam bahwa Al-Quran Al-Karim banyak yang mentafsiri beberapa kitab tafsir yang tidak kecil, bahkan jumlahnya bisa sekian puluh jilid, dengan tafsir yang lain itu tidak ada beda Bapak Ibu. Tapi di dalam Kristen beda, sehingga bingung orangnya. Ini kok beda sih? Kok beda ini? Maka karena memang mereka itu memang tidak atau minus daripada ilmu, maka mereka percaya saja. Bapak Ibu, sebentar lagi ada bola dunia yang ada di Qatar. Di Qatar itu menyempatkan fasilitas bola dunia dengan dakwah. Ada link, bila diklik akan menjelaskan tentang Islam. Ada fasilitas-fasilitas yang diberikan sehingga lebih dari 50.000 orang yang masuk Islam sampai hari ini, dengan fasilitas sarana yang diberikan persiapan untuk bola dunia yang sebentar lagi menjadi hobi-hobi kita. Entah sampai yang dijagokan siapa nanti. Tapi dengan fasilitas itu Qatar itu tidak hanya sepak bola semata, akan tetapi mencoba untuk mewarnai dunia. Di hotel-hotel ada fasilitas tentang keislaman, link-link tentang bertanya tentang Islam. Maka mereka orang-orang yang memang nol dari agama Islam itu bertanya dan penasaran. Setelah diklik dan diikuti, ternyata orang-orang banyak yang masuk Islam, bahkan dikabarkan lebih dari 50.000 mu'allaf di Qatar. Itu berarti mereka karena memang tidak tahu yang sebenarnya. Di Injilnya memang bermacam-macam, ada perjanjian lama, perjanjian baru, ada Barnabas, ada Matius, ada Lukas.
dan lain sebagainya, hingga mereka bingung setelah diberikan sebenarnya bahwa Tuhan itu hanyalah Allah dan Nabi Isa bukan sebagai Tuhan, akan tetapi sebagai Nabi. Kita wajib beriman kepada Nabi Isa, tapi dengan kapasitas sebagai utusan Allah, bukan sebagai kapasitas sebagai Tuhan anak. Kita wajib iman kepada Nabi Isa. Bahkan apabila kita tidak iman kepada Nabi Isa, maka kita dianggap murtad, karena beliau adalah satu di antara Rasul yang telah diutus oleh Allah, tapi percaya kepada Nabi Isa bukan sebagai Tuhan, akan tetapi sebagai Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ruhbaniyatan ibtada'uha. Ruhbaniyah ini ada yang mengartikan biara, biarawati, biarawan, dan ada yang mengartikan pastur. Pastur itu Bapak Ibu selama hidupnya adalah untuk menghamba kepada Tuhannya. Dia bilang untuk menghamba kepada Allah, kata dia. Sehingga dia karena menghormati Tuhannya tidak nikah selamanya sampai meninggal dunia, menghambakan dirinya kepada Tuhannya, yaitu adalah Allah. Nikah sama. Ada pastor, ada biarawati. Biarawati pun sebagai suster, kata kalau di dalam film-film itu, di dalam gereja itu namanya suster. Suster itu adalah biarawati, enggak nikah Bapak Ibu. Oleh Nabi dalam bab-bab sebelumnya enggak boleh. Saking dari khusyuknya, saking dia punya kesediaan untuk menjadi hamba Allah sehingga dia tidak nikah, tidak boleh. Kata Nabi, ya waya tidur, tidurlah, waya ibadah, ibadahlah. Kalau waktunya nikah, ya nikahlah, kata Nabi. Jangan sampai dirinya di istilahnya untuk menghamba diri kepada Allah kemudian dia tidak nikah, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau di dalam Kristen ada namanya pastor, ada namanya biarawan dan biarawati yang menjadikan hamba untuk menjadi pelayan, kata dia. Pelayan untuk pelayan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ma katabnaha alaihim illa ibtigha ridwanillah, dan aku tidak wajibkan kepada mereka illa ibtigha ridwanillah, kecuali untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diciptakan dan kita menghamba kepada Allah ini semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk lebih mengkultus Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Kalau hitung-hitungan Pak, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ini jauh lebih banyak mukjizatnya Nabi Muhammad. Kalau memang demi mukjizatnya dilihat dari sisi mukjizatnya adalah akan diangkat menjadi Tuhan, satu sisi mohon maaf, ini Nabi Muhammad lebih layak daripada Nabi Isa. Akan tetapi tidak demikian. Wa ma kana Muhammadun aba hadin min rijalikum, ya. Walakin Rasulullah, Nabi Muhammad itu hanya adalah manusia biasa tapi luar biasa. Besarun tapi lakal besar, jadi kelebihan dan mukjizat yang ada pada Nabi tidak sampai dianggap sebagai Tuhan, sebagaimana anggapan mereka Nabi Isa sebagai Tuhan. Hadirin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini ada semacam tuntutan agar supaya kita menghamba kepada Allah, yang di dalam ilmu fikih atau ilmu usul fikih dikatakan khitab taklif, bahwa Allah memberikan syariat, diberikan kepada kita semua dalam artian syariat itu adalah ajaran dari Allah, ajaran dengan sesama manusianya, ajaran bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian disebut dengan syariat. Syariat itu dituangkan dan diberikan kepada kita melalui Nabi Muhammad dan melalui Rasul-Rasul yang lain. Ada beberapa pertanyaan yang cukup menggelitik kepada kita. Pertanyaan dari mahasiswa. Pak, katanya Allah itu bersifat muhtajun li ghairihi. Katanya Allah itu punya sifat tidak butuh pada orang lain. Tapi kenapa Nabi Muhammad mengutus Rasul? Tapi kenapa Nabi Muhammad mengutus malaikat-malaikat yang punya tugas masing-masing? Apakah itu Allah butuh kepada makhluknya? Jadi katanya Allah punya sifat tidak butuh pada orang lain. Muhtajun li ghairi.
tidak butuh kepada orang lain. Punya sifat adam, sifat artinya punya sifat yang berlawanan dengan sifat wajib, sifat muhal, bahwa Allah muhal, punya sifat muhtajun li ghairihi, butuh pada orang lain. Tapi kenapa Allah mengutus Rasul? Seakan-akan Allah butuh pada Rasul. Kenapa Allah mengutus malaikat? Seakan-akan Allah butuh pada malaikat. Maka jawabannya adalah bukan Allah yang butuh kepada Rasul untuk menyampaikan risalah, bukan Allah butuh kepada malaikat untuk menyampaikan tugas-tugas yang telah dibebankan oleh Allah, akan tetapi kita yang butuh pada Rasul. Kenapa kita dikatakan butuh pada Rasul? Kita tidak mungkin menerima langsung dari Allah seperti mukjizat, seperti wahyu. Tidak mungkin kita menghadap kepada Allah menerima langsung dari Allah. Maka kita butuh orang yang menyampaikan dari Allah kepada kita. Artinya bukan Allah yang butuh, tapi kita yang butuh Rasul, kita yang butuh malaikat. Satu ketika hadirin rahimakumullah, Nabi Musa kalimullah itu usul kepada Allah, arinallah jahratan, kata ya Allah, saya ingin melihat panjenengan secara kasat mata. Katanya Nabi Musa, oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Allah, ya Allah, hambamu namanya Musa ini ingin melihat panjenengan secara kasat mata. Kemudian secara ringkas oleh Allah Subhanahu wa taala diiyani, disetujui. Ayat bilang kepada Musa, nanti saya akan memenuhi permintaan dari Nabi Isa, dari Nabi Musa. Musa suruh datang ke Gunung Tursina. Ini kan Nabi Musa ingin tahu Allah secara langsung katanya. Sampai ke sana Nabi Musa di gunung itu pertama kali Allah menampakkan cahayanya. Setelah cahayanya ditampakkan, ujung dari sinar Allah menyentuh gunung Tursina, maka gunungnya meledak, tidak mampu untuk menampakkan, apalagi zatnya Allah yang tidak mungkin kita terima, tidak mungkin bisa menerima, tidak mungkin kuat menerima bumi ini, dunia dan seisinya tidak mungkin kuat untuk menerima at-tajalli Tuhan secara tampak, tidak mungkin. Sinarnya aja Nabi Musa kemudian setelah ujungnya menyentuh terhadap gunung, maka gunung itu pecah, meledak, Nabi Musa hilang. Di mana Nabi Isa? Kan ketemu Nabi Musa. Nabi Musa ini hilang. Semaput. Setelah Nabi Musa sadar dari semaputnya, dia menyatakan, udah nggak mampu. Jadi dia menyatakan bahwa Allah tidak mungkin bisa wujud, artinya bisa at-tajalli nampak di bumi ini, sinarnya saja maka bikin gunung baju meledak. Dalam artian dengan demikian berarti Allah tidak butuh terhadap Rasul sekalipun. Yang butuh adalah kita untuk menerima ajaran atau syariat yang diberikan oleh Allah, yaitu adalah melalui Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad saja Bapak Ibu ketika menerima wahyu beda-beda kan, kadang-kadang menggigil, kadang-kadang gemetar. Itu pengaruh daripada wahyu itu. Padahal wahyu itu tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak ada fasilitas seperti media-media di dunia ini. Maka semacam sinyal lah ya. Nabi bisa kedinginan, kadang menggigil itu. Itu satu ayat dengan yang lain beda diterimanya, apalagi kita yang seperti ini akan menerima wahyu. Nabi Muhammad sudah dibekali oleh Allah, kadang-kadang masih gemetar, masih kedinginan, menggigil kadang-kadang. Jadi hadirin rahimakumullah, bahwa di dalam bab ini kita diajarkan oleh Nabi, di dalam kitab ini dianjurkan dan diajarkan bahwa kita harus beristiqomah. Jadi al-muhafadzatu 'alal amali, menjaga dan melindungi dan istiqomah terhadap amal yang mesti kita lakukan. Jangan seperti bab-bab sebelumnya. Jadi sekarang 10 juz, 10 hari masih 10 juz,
satu duduk 10 juz, tapi kemudian menjadi 5, kemudian menjadi 3, menjadi 1, yang pada akhirnya tidak membaca Al-Quran sama sekali. Diharapkan tidak demikian, tapi kita, Nabi menyatakan, seperti pernah dialami oleh sahabat yang menyatakan, saya tidak tidur semalaman. Dia bilang, saya puasa seharian, saya tidak nikah, katanya. Kata Nabi, ya kalau sampai ngantuk sempoyongan, ya sudah pulang aja tidur. Nanti setelah tidur sehat, ibadah lagi. Jangan dipaksakan saat ngantuk sampai beribadah. Sebab kata Nabi, apabila ngantuk dipaksakan beribadah, yang keluar doa-doa dan bacaannya menjadi keliru. Yang asalnya bermakna istighfar akan menjadi berubah makna yang lain. Jadi ya istilahnya al-iktisab fil ta'ati, sedang-sedang dalam taat kepada Allah. Kalau yang ngantuk istighfar, kalau sudah ya bangun tidur ya beribadahlah. Jadi jangan memaksakan diri, tidak tidur semalaman. Bahkan di sana ada sahabat yang sampai tidak nikah karena untuk beribadah kepada Allah. Oleh Nabi disalahkan, tidak demikian. Ibadah di dalam Islam tidak demikian. Ya supaya nikah ya nikah. Jangan sampai tidak nikah karena beribadah kepada Allah. Tidak dibenarkan dalam Islam. Hadis yang pertama, hadis pertama dari bab al-amri bil muhafadzah. Bab pertama dari bab fil muhafadzah al-a'mali. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, an Ibnu Umar wa an Umar bin Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Umar bin Khattab ing pangandikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man nama man utawi sapane wong iku nama lamun turu sapa man an hizbihi saking dinesane, saking istiqomahe, minal laili saking bengi. Orang tidur pada malam hari, dari tidur sampai meninggalkan bacaan yang biasa dibaca minal laili pada setiap malam, kelewatan, ketiduran. Au an syai'in min wa saking setengah siwiji-wiji minhu saking lail. Faqara'ahu maqanul maca sapa wong sapa manhu ing syai'in atau hizbihi ma baina salatil fajri wa salatil zuhri, ma ing dalam mungso baina salatil fajr, yang dalam antara salat fajar subuh berarti wa salatul zuhri salat zuhur. Kalau begitu, ketika dia tidur kelewatan yang biasa dibaca kemudian tidak terbaca karena tertidur, maka dibaca antara fajar, subuh dan zuhur. Ya Pak, kutiba moko den catet lahu kronoman karena ma qora kaya qorahu motohu ing ma atau syai'in minal laili saking bengi. Artinya di dalam hadis ini Bapak Ibu bahwa sholat sunnah itu boleh diqadha. Nggih. Sholat sunnah boleh diqadha, tapi yang dzat muaqqatin atau sholat sunnah yang muaqqatah. Sholat sunnah yang artinya yang punya waktu. Apa sholat sunnah yang ada waktunya? Sholat duha, sholat tahajud itu ada waktu. Umpama kalau kelewatan tidak melakukan maka boleh artinya di sunnah diqadha'i. Itu di fikih Syafi'i demikian. Sholat-sholat yang punya waktu itu boleh diqadha'i. Maka dengan demikian kutiba lahu kanama qara minal laili, karena kelewatan tidak sengaja dia bagaikan membaca malam hari walaupun dia hanya membaca di siang hari karena kelewatan tidak sengaja. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu. Qala nandika sapa Umar Abdullah bin Umar ing pangandikan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala nandika li maring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing pangandikan, ya Abdullah wahai Abdullah, la takun misla fulanin, la takun ojo ono sapa sira misla fulanin iku kaya fulan. Ya apa fulan? Kana yaqumul laila ono sapa fulan yaqumiku tangi sapa fulan al-laila ing dalem bengi
Tapi fataroka mengkono ninggal sapa fulan qiyamal laili ing salat bengi. Wahai Abdullah, kata Nabi Muhammad, awakmu ojo sampai koyok fulan itu, koyok arek iku lho. Kenapa dia? Dia tidak tidur semalaman, tapi dia tidak tahajud. Tidak demikian. Jadi kalau ya bangun ya tahajudlah. Bapak Ibu sekarang sudah banyak alat-alat untuk menambah, alat-alat untuk membangunkan kita. HP kita bisa jadikan alarm. Pakai rekam suara panjenengan kiambak, monggo setelah direkam jadikan nada dering daripada alarm itu sendiri jam 3 katakan. Terus nanti terus berok-berok HP ini sampai. Tapi caranya kalau HP panjenengan dijadikan alarm untuk membangun nanti ketika jam 3, ojo cidak sampai pakai sing adol. Kalau cidak grit ini turun gitu. Tapi kalau jauh per 5 menit ya mesti bangun. Tapi kalau HP-nya sebagai alarm itu ada di dekatnya, begitu dia nyala awalnya sudah ngantuk, dicari itu dimatikan tidur lagi, akhirnya saat subuhnya hilang, bukan hanya tahajudnya. Biasanya saya itu agak jauh, jadi nanti ada tuh aras-arasan itu orang mau dia, akhirnya terpaksa bangun. Kalau sudah bangun ngantuknya hilang, mesti kejadian gitu. Artinya Bapak Ibu, di sini hadis ini menunjukkan bahwa tahajud atau sholat malam sangat dianjurkan oleh Nabi. Kata Nabi, Abdullah, awakmu ojo kaya arek iku yo. Kenapa Rasul? Dia bangun malam, tapi dia tidak mau sholat malam. Bapak Ibu sedikit mengenang kembali. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Itu belum sholat 5 waktu. Sampai diingat kembali. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan peristiwa Isra Mi'raj masih 8 tahun berikutnya, kurang lebih 8 sampai 9 tahun. Diangkat menjadi Rasul dan peristiwa Isra Mi'raj itu ada rentang waktu 8 kurang lebih 8 sampai 9 tahun. Berarti Nabi selama 8 tahun atau 9 tahun tidak sholat 5 waktu. Ayo sampean iling-iling. Kapan sholat 5 waktu diwajibkan? Sepulang Nabi dari Isra Mi'raj menyebarkan kepada sahabat. Nabi Muhammad memulai dengan sholat subuhnya, tapi mereka sahabat diajak sholat waktu duhur. Kapan itu? Setelah Isra Mi'raj. Enggak kan? Nabi turun Isra Mi'raj dapat perintah sholat. Berarti sebelum Isra Mi'raj Nabi Muhammad mulai diangkat jadi Rasul tidak sholat 5 waktu. Duhur nggak ada, asar nggak ada. Karena memang diperintahnya sejak turunnya Nabi Muhammad dari Isra Mi'raj. Terus apa yang menjadi sholat? Kewajiban sholat apa Nabi Muhammad setelah diangkat menjadi Rasul sampai peristiwa Isra Mi'raj? Di dalam kitab Fathul Mu'in dinyatakan bahwa sholat Nabi setelah diangkat menjadi Rasul sampai diturunkan dan diperintahkannya sholat 5 waktu, sholatnya adalah sholat malam. Fatahajjat bihi nafilatan laka dan seterusnya. Itu berarti Nabi Muhammad setelah diangkat menjadi Rasul tidak serta-merta sadar sholat 5 waktu, belum ada perintah. Maka perintahnya sholat 5 waktu itu setelah pulangnya beliau Rasulullah dari peristiwa Isra Mi'raj. Baru sholat 5 waktu, sebelumnya tidak ada sholat. Persepsi kita seakan-akan ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, sholat 5 waktu sudah diwajibkan. Tidak, karena belum ada Isra Mi'raj. Kapan Isra Mi'raj itu terjadi? Ketika Nabi Muhammad ditinggal oleh istri tercinta Sayyidatina Khadijah dan ditinggal oleh Abu Thalib dalam 1 bulan. Nabi ditinggal oleh Sayyidatina Khadijah tercinta, yang ternyata Khadijah itu adalah sebagai tameng dari orang kafir. Abu Jahal, Abu Lahab akan menyiksa Nabi Muhammad, takut dan sungkan terhadap Siti Khadijah dan takut kepada Abu Thalib. Tapi pada 1 bulan ini Khadijah meninggal dunia dan menyusul berikutnya kurang lebih 8 bulan berikutnya Abu Thalib meninggal, maka Nabi Muhammad hilang tamengnya. Abu Thalib yang disegani oleh orang kafir sudah enggak ada. Sayyidatina Khadijah yang menjadi disegani oleh orang kafir tidak ada. Maka Nabi Muhammad galau, kata anak sekarang itu. Serbuan dari kanan kiri, bahkan Nabi Muhammad diancam untuk dibunuh.
terjadi saat itu. Hanya ketika Rasulullah galau, diajak rekreasi oleh Allah melalui malaikat Jibril adalah peristiwa Isra Mi'raj. Setelah pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar Siddiq dan kepada Sayyidina Ali dan seterusnya, banyak yang menerima dan percaya. Akan tetapi satu sisi lain, di samping setelah ditinggal Siti Khadijah, ditinggal oleh Abu Thalib, dan Rasulullah bawa kabar seakan-akan tidak masuk akal bagi mereka. Saya berjualan ke langit sebenarnya hanya tempat sekali. Katanya orang kafir Abu Jahal, tambah gak masuk akal. Nabi Muhammad semakin tertindas, semakin terhimpit. Maka ketika Nabi Muhammad posisi semacam itu, diperintah oleh Allah untuk pindah ke Madinah, adalah peristiwa hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, karena kondisi memang belum menentu. Maka untuk menyebarkan agama Islam lebih kuat kembali, Nabi Muhammad diperintah Isra ke Madinah. Di Madinah siapa yang menerima? Yang menerima di Madinah adalah sahabat Ansor. Siapa sahabat Ansor? Sahabat yang masuk Islam sebelum hijrah. Kadang 10 orang datang ke Mekah, masuk Islam, pulang ke Madinah. Kadang-kadang 8 orang datang ke Mekah kepada Nabi, masuk Islam. Itu sebelum hijrah. Sehingga sedikit demi sedikit orang Islam di Madinah semakin banyak, yang itu kemudian dikatakan sahabat Ansor. Ditambah setelah hijrah, Nabi Muhammad membawa penduduk Mekah yang namanya sahabat Muhajirin menyatu di Madinah. Setelah Rasulullah membangun Masjid Quba, setelah membangun Quba dilakukan selama 21 hari membangun Masjid Quba, baru Nabi Muhammad pulang ke Madinah membangun Masjid Nabawi. Semakin lama, semakin hari, Nabi Muhammad semakin memperkuat Islam. Setelah Islam menjadi kuat, maka Nabi Muhammad izin kepada Abu Lahab dan Abu Jahal untuk melaksanakan umroh. Maka diterima, tidak ada perang dan sebagainya, sehingga saat itu ada perjanjian yang diikat, akan tetapi orang kafir sendiri yang melanggar, maka terjadilah Fathu Makkah dan lain sebagainya. Jadi hadirin rahimakumullah, kembali kepada ibadah yang diperintahkan oleh Allah, bahwa kita dianjurkan, bahkan diwajibkan secara syar'i, secara tasawuf tentunya, bahwa kita diperintah oleh Allah untuk beristiqomah. Karena di dalam istiqomah ini memang banyak keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya, dan tidak semua orang yang diberi sifat istiqomah. Bahkan jarang sekali orang yang diberikan oleh Allah keistiqomahan. Hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah, dia bisa beristiqomah. Hadis yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan saking Aisyah radhiyallahu anha, qalat ngendika sapa Aisyah ing pangandikan, kana Rasulullah ono sapa Rasulullah, idza fatatus salatu minal laili min waja'in aw ghairihi. Idza fatat tekalane potku ing nabi apa salatu salat minal laili saking bengi, min waj'in krana loro sakit kepala, aw ghairihi utawa selain waj'in. Nabi tidak sholat pada malam hari, tapi beliau disebabkan karena sakit. Ini atau sebab lainnya. Ya apa? Sholat sebab Nabi minan nahari saking siang. Awan sinta asrat rakaatan dengan 12 rakaat. Ini fil hadis istihbabud dawami ala ma'tadahul mar'u. Hadis ini menjelaskan bahwa disunahkannya ad-dawam, ngelanggengi ala ma'tadahul mar'u, atas satu yang menjadi kebiasaan dari seorang, min ghairi tafritin, dengan tanpa sembrono. Wa yastabitu minhu karahatu qat'il ibadati illam takun wajibatan. Jadi kalau Nabi dikarenakan sakit kemudian beliau tidak sholat karena sakit, maka Nabi mengkodoknya atau menggantinya di siang hari. Ini dalilun bahwa di dalam sholat sunnah pun ada, asalkan sholat yang mu'aqqatah dzata waqtin, maka disunnahkan masih untuk mengkodok. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa
Sholat sunnah itu yang satu sisi di dalam fikih tidak disunnahkan secara mutlak, seperti sholat duha berjamaah, sholat tahajud berjamaah. Itu kan sholat duha memang tidak disyariatkan berjamaah. Sholat malam pun tidak disunahkan berjamaah. Akan tetapi apabila litaklim, untuk ngajari agar supaya mereka bisa melakukan sholat duha atau sholat tahajud, maka di pondok-pondok dilakukan sholat duha berjamaah. Maka di pondok-pondok dilakukan sholat tahajud berjamaah, dalam artian agar supaya mereka sholatnya bisa sholat berjamaah, artinya bersamaan. Sekalipun hakikatnya sholat tahajud dan sholat duha itu tidak disunahkan untuk berjamaah, akan tapi karena litaklim, untuk mengajari anak-anak, murid-murid, santri-santri, maka diperkenankan untuk melakukan sholat bukan berjamaahnya yang dipamrih, tapi kebersamaan bisa melakukan sholat tahajud, sholat duha dan sholat-sholat yang lain. Itu yang diperlukan, tujuan maksudul a'dhamnya. Kalau sholat tarawih memang disunahkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Muhammad apabila ketinggalan sholat yang biasa dilakukan malam hari, maka Nabi menggantinya dilakukan pada siang hari, tapi bukan salat tahajud 12 atau witir 11, tapi Nabi Muhammad sinta asrata rakaatan, melakukan dengan jumlah 12 rakaat. Jadi jabran li fadilati qiyamil laili, tujuannya untuk menutupi, nembel keutamaan salat malam. La qada alahu, yang tidak mesti diqodoi, tapi sebagai nembel. Jadi jabran li fadilati qiyamil laili. Id laisa salatul laili minhu fil adadi. Karena salat malam tidak ada yang jumlahnya sejumlah itu. Jadi artinya di garis bawahi oleh mazhab Imam Syafi'i bahwa salat sunnah yang punya waktu bisa diqodoi, bahkan disunahkan untuk diqodoi. Hadirin rahimakumullah, ini yang dapat kami sampaikan, tapi mari kita berdoa mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba Allah yang ahli ibadah. Hamba Allah, dijadikan hamba Allah dan anak-anak keturunan kita yang senantiasa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kita orang yang lemah, sulit untuk masuk dalam surga tanpa adanya rahmat, kasih sayang dan cinta pada Rasulullah dan keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita cinta pada Rasulullah dan pada keturunannya, insya Allah kita akan dicangking oleh Rasulullah, yang diistilahkan dengan as-syafa'atul udma, adalah pertolongan dari Nabi yang agung terhadap hambamu seperti kita yang tidak pantas untuk masuk surga, mungkin gelantung pada Nabi yang namanya syafaat, insya Allah kita masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allah hadiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim salatan wa salaman tujiruna bihima minan nar wa tudkhiluna jannata ma'al abrar. Allahumma tub alaina qabla al-maut warhamna 'inda al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut ya khaliqal maut wa ya sami'as saut ifatna minal afati wa la hadmal qubur bi rahmatika ya arhamin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma akhir hayatana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina wa zawjatina min ahli ilmil khair wa la taj'alna wa iyyahum min sarifid dhair. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka min nabiyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Rabbana taqabbal du'ana bihaqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.